Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai neo-psikoanalisis. Di sini kami terdiri dari saya Ulfiana, kemudian ada Mbak Erza Munjayana dan Mbak Arinur Rihadatul Aish. Mengenai neo-psikoanalisis ini, perbedaannya dengan psikoanalisis yang biasa itu, kalau yang neo itu lebih ke berbau sosial. Jadi kita membaca kepribadian seseorang itu juga melihat dari sisi sosialnya gitu, bagaimana orang itu bertempat tinggal di mana, kemudian dia berada di lingkungan yang bagaimana, itu juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, dari munculnya neopsikoanalisis ini itu merupakan sebuah kritik ya terhadap psikoanalisis sebelumnya yang lebih fokus pada sisi biologis seseorang. Yang pertama, Erich Fromm. Dia lahir di Frankfurt, Jerman tahun 1900. Pendidikannya sebagai belajar psikologi, filsafat, dan sosiologi di Universitas Heidelberg. Pada tahun 1922, dia belajar psikoanalisis di Munich dan Institut Psikoanalisis Berlin. Setelah itu, dia berkarir sebagai psikoterapis. Pada tahun 1933, Erich pindah ke Amerika Serikat dan menjabat lektor di Institut Psikoanalisis Chicago. Dan dia tinggal di New York sekaligus melakukan praktik privat. Menjelang akhir karirnya, dia pindah ke Mexico City dan mengajar di sejumlah universitas dan institut beserta melakukan penelitian tentang hubungan kelas-kelas ekonomi dengan tipe-tipe kepribadian. Erich Fromm meninggal pada tahun 1980 di Swiss. Mengapa Erich menjadi psikologi? Ada dua peristiwa penting pada masa kecil yang mempengaruhi jalan hidupnya Erich. Yang pertama, pada usia 12 tahun terjadi peristiwa kematian seorang anak gadis yang cantik dengan cara bunuh diri setelah orang tuanya meninggal. Yang kedua, pada usia 14 tahun ada Perang Dunia I. Dia menyaksikan bagaimana terjadinya perubahan perilaku kelompok dari suatu perilaku yang baik menjadi tidak baik akibat pengaruh ide nasionalisme. Dari pengalaman ini, ia mengembangkan keinginannya untuk memahami kodrat dan sumber dari tingkah laku yang irasional. Kondisi eksistensi manusia. Yang pertama, dilema eksistensi. Menurut Fromm, hakikat manusia juga bersifat dualistik. Paling tidak ada 4 dualistik di dalam diri manusia. Yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Yang kedua, hidup dan mati. Yang ketiga, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Dan yang terakhir, kesendirian dan kebersamaan. Ada 2 cara untuk menghindari dilema eksistensi. Pertama, dengan menerima otoritas dari luar, tunduk kepada penguasa dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Manusia menjadi budak untuk mendapatkan perlindungan. Cara yang kedua, individu harus bersatu dengan individu yang lain sehingga membentuk ikatan dan kerjasama, kemudian menciptakan ikatan dan tanggung jawab bersama masyarakat yang baik. Kebutuhan manusia. Umumnya kata kebutuhan diartikan sebagai kebutuhan fisik, yang oleh Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni kebutuhan makan, minum, seks, dan bebas dari rasa sakit. Kebutuhan kebebasan dan keterkaitan itu ada 5, yaitu keterhubungan, keberakaran, menjadi pencipta, kesatuan, dan identitas. Selanjutnya, kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Terdapat 4
hal, yaitu kerangka orientasi, kerangka kesetiaan, keterangsangan, stimulasi, keefektifan. Lalu mekanisme melarikan diri dari kebebasan. Menurut Fromm, orang yang mentalnya sehat adalah orang yang mampu bekerja produktif sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, juga mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang penuh cinta. Menurut Fromm, normalitas adalah keadaan optimal dari pertumbuhan dan kebahagiaan dari individu. Ada dua cara untuk memperoleh makna dan kebersamaan dalam kehidupan, yaitu yang pertama, mencapai kebebasan positif, yakni berusaha menyatu dengan orang lain tanpa mengorbankan beban dan integritas pribadi. Yang kedua, memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebebasan dan menyerahkan bulat-bulat individualitas dan integritas diri kepada sesuatu yang dapat memberi rasa aman. Ada 3 mekanisme pelarian tersebut, yaitu otoritarianisme, perusakan, dan penyesuaian. Selanjutnya, tipologi sosial. Dalam tipologi sosial dibahas 2 pembahasan, yaitu tentang karakter sosial dan karakter dan masyarakat. Yang kedua, psikoanalisis Karen Harney. Ia lahir di Hamburg 16 September 1885 dan meninggal pada 4 Desember 1952. Karen adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Pendekatan psikologis Harney adalah Freudian. Kendati tidak termasuk ke dalam 3 tokoh utama psikologi Freudian, Harney menawarkan cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah neurosis. Ia menekankan adanya hubungan yang jelas antara neurosis dengan kehidupan sehari-hari yang dijalani penderita neurosis. Harney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalani hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi hanya ada sebagian orang yang mampu melakukannya dengan baik. Orang yang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Lalu kecemasan dan konflik. Ada kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Lalu konflik interpersonal yang berisi kebebasan versus kesepian. Dan yang terakhir, konflik intrapsikis. Ada 4 macam konsep diri, yaitu diri rendah, diri nyata, diri ideal, dan diri aktual. Lalu pencarian keagungan neurotik merupakan gambaran yang menganggap diri ideal itu nyata. Mereka memasukkannya secara komprehensif ke dalam semua aspek hidupnya, menjadikan sebagai acuan tujuan, konsep diri, dan hubungannya dengan orang lain. Lalu ada kebutuhan kesempurnaan, ambisi neurotik, dorongan untuk balas dendam. Dan selanjutnya penuntut yang neurotik. Tuntutan neurotik ini ada pada orang normal, tetapi kalau keinginan itu tidak terpenuhi, orang normal akan mengalami frustasi dalam batas yang bisa dimengerti. Pada penderita neurotik, kalau tuntutan mereka tidak terpenuhi, mereka akan menjadi marah, bingung, dan tidak mampu memahami mengapa orang lain tidak memperhatikan tuntutannya. Lalu ada kebanggaan neurotik, merupakan kebanggaan yang semu, bukan didasarkan pada pandangan diri yang realistis, tetapi didasarkan pada gambaran palsu dari diri ideal. Selanjutnya, menghina diri. Harney mengemukakan 6 cara orang mengekspresikan kebencian. Yang pertama, menuntut kebutuhan kepada diri tanpa ukuran. Yang kedua, menyalahkan diri tanpa ampun. Yang ketiga, menghina diri. Yang keempat, frustasi diri. Yang kelima, menyiksa diri. Dan yang keenam, tingkah laku dan dorongan merusak diri. Selanjutnya, mengatasi konflik. 1. Gaya hubungan interpersonal. Terdapat 3 macam gaya hubungan interpersonal, yaitu kecenderungan mendekat, kecenderungan menentang, dan kecenderungan menjauh. Penyebab utama timbulnya tingkah laku neurotik menurut Harney adalah hubungan interpersonal yang salah. Karena itu, mengatasi tingkah laku neurotik, konflik, dan kecemasan hanya dapat dilakukan melalui perbaikan hubungan interpersonal yang salah itu. Lalu, psikoanalisis
Harry Stack Sullivan adalah orang pertama kelahiran Amerika Serikat yang mengembangkan teori kepribadian. Dia mengembangkan interpersonal theory of psychiatry yang mendefinisikan kepribadian sebagai pola yang relatif menetap dari situasi-situasi interpersonal yang berulang, yang menjadi ciri kehidupan manusia. Kepribadian yaitu kesatuan hipotesis yang hanya dihasilkan dari konteks perilaku interpersonal. Sepanjang hidup, manusia berinteraksi dengan individu lain. Bahkan ketika sedang sendiri, orang lain muncul dalam pemikiran, perasaan, dan bayangan kita. Struktur dinamisme. Struktur kepribadian yaitu ada dinamisme, personifikasi, sistem self, proses kognitif. Selanjutnya dinamika kepribadian, ada tegangan dan transformasi energi. Selanjutnya perkembangan kepribadian. Memandang kepribadian sebagai suatu sistem yang fungsi utamanya adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mereduksi ketegangan. Sullivan memandang kepribadian sebagai perkembangan meliputi 6 tahap yang jelas perbedaannya, yaitu tahap bayi, kanak-kanak, masa remaja, pradewasa, dewasa awal, dan dewasa akhir. Lalu psikologi ego. Menurut Anna Freud, Anna meyakini bahwa ego itu adalah seorang joki yang tidak memiliki daya, sedangkan ID adalah kudanya. Namun Anna merubah konsep tersebut, yaitu ego adalah ego yang cerdas dan mampu memilih jalan atau arah yang baik bagi dirinya. Anna menekankan pentingnya menjadi analisis yang dipercaya, dibutuhkan, dan dikagumi anak. Dengan demikian, anak dapat belajar mengenai diri dan mengenai serangan dari luar yang tidak dipahaminya dari analisis tersebut. Mekanisme pertahanan. Freud menyatakan bahwa ada 7 mekanisme pertahanan, yaitu identifikasi, displacement, represi, proyeksi, reaksi formasi, fiksasi, dan regresi. Namun Anna memperluas mekanisme pertahanan tersebut dan menambah dengan isolasi, ascetism, denial, sublimase, undoing, introyeksi, reversal, dan turning against the self-sublimation. Anna adalah tokoh pertama yang memandang mekanisme pertahanan sebagai fungsi penyesuaian diri normal yang dipakai anak untuk menyesuaikan diri dengan dunia luar. Lalu psikologi ego menurut Robert White. Teori White merupakan rekonseptualisasi dari tahap perkembangan psikoseksual dengan menggunakan tema belajar tuntas. Pada setiap tahap perkembangan psikoseksual Freud, ada elemen penting yang ikut berkembang. Elemen itu harus dipelajari, namun terkait dengan kepuasan instinktif. Menurut White, ego dimotivasi oleh kebutuhan eksplorasi, belajar, dan menguasai lingkungan. Motivasi ini disebut affectance motivation. Jika usaha ini berhasil, maka orang akan merasa berkompeten. Perasaan ini mampu membuat orang bertumbuh, masak, dan siap menghadapi tantangan hidup. Perasaan mampu menguasai realitas lingkungan ini disebut dengan efikasi diri. Lalu psikologi ego menurut Hartman, yang menyatakan bahwa fungsi ego tergantung kepada tujuan yang akan diselesaikan, yaitu tujuan menyelesaikan konflik dan tujuan yang tidak berlatar belakang konflik. Tujuan tidak berlatar belakang konflik ini yang disebut dengan fungsi ego di ranah bebas konflik, yaitu kegiatan ego terjadi di luar ranah konflik mental. Hartman menyatakan bahwa ego tidak berasal dan dimunculkan ID untuk melayani insting tak sadar. ID dan ego muncul secara bersamaan dan berfungsi secara independen. Masing-masing ID dan ego tersebut berasal dari disposisi dan berkembang secara independen. Oleh karena itu, ego bukan hanya didorong oleh insting seks dan agresi, tetapi juga ditentukan oleh faktor luar. Perkembangan ego menjadi patologis. Konsep kompetensi dan affectance motivation, White mengubah fokus perhatian terhadap penyebab dari gagalnya ego berkembang secara normal. Fokus utama dari White adalah terletak pada perkembangan perasaan efikasi diri yang tidak tepat.
White menyatakan bahwa kegagalan ego berkembang itu terletak pada individu itu sendiri. White mengemukakan 3 penyebab kerusakan affectance motivation, yaitu yang pertama, insting lapar dan bebas dari rasa sakit muncul terus-menerus, dan yang kedua, bayi tidak mendapat penguat dari usaha pengembangan efikasi diri. Psikologi ego merupakan konsep yang mengisi bagian-bagian yang terlewat dari teori Freud. Anna Freud adalah pelopor psikoanalisis anak yang menyiapkan metodologi dan sistematika dari psikoanalisis anak. Sistem ini juga digunakan pada psikoanalisis dewasa karena menjamin pemahaman yang komprehensif. Sedangkan Hartman dan White banyak memberi masukan tentang cara kerja ego. Banyak gangguan jiwa yang dapat diatasi dengan memperkuat ego. Selain itu, konsep psikologi ego membantu mengembangkan kompetensi ego untuk menguasai intersistem dan intrasistem. Kesimpulannya, setiap tokoh mempunyai teori yang diciptakan dan dikembangkan. Teori yang tidak sependapat dengan teori Freud ini seperti teori humanis dialektif yang lebih condong terhadap aspek interpersonal dari hubungan terapeutik yang diciptakan oleh Fromm. Selanjutnya, Harney mengembangkan kepribadian yang holistik. Manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya dan bagian-bagian kepribadian. Sullivan sendiri tidak menyangkal pentingnya hereditas dan pematangan dalam membentuk dan membangun kepribadian, karena psikiatri sendiri tidak terlepas dari psikologi sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya